Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Robin dan teman-teman sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pengauditan. Mohon izin di sini kami akan mempresentasikan hasil PJBL kami, yaitu analisis kegagalan audit dan skeptisisme profesional auditor kasus Wirecard. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Arif Kurniawan dengan NPM 34 dan rekan saya Najwa Nadia Sulaiman dengan NPM 13. Saya Valeria Ramasasya NPM 1. Baik, mungkin bisa langsung saja untuk ke kasus dulu. Jadi untuk poin pembahasannya di sini ada kasus, penyebab, dan solusi. Kasus akan dipresentasikan oleh Najwa. Baik, yang pertama di sini ada kasus skandal Wirecard. Wirecard itu merupakan raksasa fintech Jerman yang runtuh dan bangkrut pada Juni 2020 setelah ketahuan memalsukan laporan keuangan dan menciptakan uang goib sebesar 1,9 miliar euro atau setara dengan 30 triliun yang diklaim disimpan di bank Filipina, padahal uang tersebut tidak pernah ada. Nah, di sini Wirecard ini mengada-ngada transaksi fiktif lewat mitra pihak ketiga di Asia untuk mendongkrak keuntungan mereka. Jurnalis surat kabar Financial Times dan McGraw menerbitkan artikel investigasi yang menyatakan adanya pemalsuan dokumen dan pembukuan fiktif di kantor Wirecard Singapura. Lanjut, Wirecard ini membantah keras dan menuduh jurnalis tersebut melakukan manipulasi pasar untuk menjatuhkan saham mereka. Sebagai auditor selama 10 tahun, EY gagal mendeteksi penipuan ini karena terlalu percaya pada dokumen yang diberikan manajemen Wirecard itu. Nah, selanjutnya EY ini tidak melakukan verifikasi juga secara langsung ke bank di Filipina, melainkan hanya memeriksa kertas dan screenshotan palsu sampai akhirnya kebohongan ini dibongkar oleh jurnalis investigasi tadi yang pertama. Nah, setelah itu dalam hitungan hari, CEO Wirecard yaitu Marcus Brown mengundurkan diri dan ditangkap, sementara COO mereka Jan Marsalek kabur dan menjadi buronan internasional. Wirecard resmi mengajukan kebangkrutan dengan utang mencapai miliaran euro. Nah, di sini ada foto CEO-nya yang ditangkap tadi. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan penyebabnya oleh Arif. Baik, lalu di sini saya akan menjelaskan penyebab. Yang pertama ialah kegagalan tata kelola internal. Jadi adanya intervensi mutlak manajemen override dari jajaran eksekutif yang agresif sehingga melumpuhkan fungsi pengawasan komite audit dan divisi audit internal. Lalu penyebab yang kedua ialah kelalaian pengawasan regulasi. Otoritas Keuangan Jerman atau BaFin terjebak bias konfirmasi. Mereka bertindak defensif, melindungi citra vintage nasional dan justru menyelidiki jurnalis Financial Times. Lalu penyebab yang ketiga ialah matinya skeptisisme profesional EY. Terjalinnya hubungan audit selama 10 tahun menimbulkan ancaman kedekatan atau familiarity trait. Auditor terjebak berpikir kelompok atau grouping dan takut kehilangan audit fee. Selanjutnya ialah penyebab yang terakhir, yaitu pelanggaran prosedur konfirmasi kas. EY melanggar standar audit karena melepaskan kendali verifikasi independen. Mereka hanya mengandalkan potongan kertas, screenshot, dan dokumen salinan dari manajemen tanpa mengecek keabsahan dokumen asli ke bank di Filipina. Selanjutnya ialah solusi yang akan dijelaskan oleh Valen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang solusi. Solusinya ada 3. Yang pertama itu bagi kantor akuntan publik dan auditor eksternal. Nah, itu ada poinnya ada 3. Yang pertama itu menghidupkan kembali skeptisisme profesional. Nah, auditor wajib menjaga independensi intelektual, selalu berpikir kritis dan dilarang berasumsi bahwa manajemen itu selalu jujur. Yang kedua itu reformasi prosedur konfirmasi kas. Nah, itu melarang penggunaan dokumen salinan atau fotokopi untuk verifikasi saldo. Proses konfirmasi eksternal harus dikendalikan
dikendalikan secara mandiri oleh auditor. Yang ketiga itu penerapan auditor forensik. Mengidentifikasikan teknik audit forensik dan memanfaatkan keahlian khusus untuk mendeteksi manipulasi dokumen digital. Yang terakhir itu ada rotasi auditor dan pembahasan perikatan. Itu membahas membatasi masa perikatan audit guna memitigasi ancaman kedekatan yang dapat menumpukan ketajaman analisis auditor. Yang kedua itu ada bagi perusahaan publik dan tata kelola internal. Yang pertama itu penguatan komite audit. Nah, itu membentuk komite audit yang benar-benar independen, aktif, dan objektif. Yang kedua itu penerapan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Itu menyediakan saluran pelaporan pelanggaran yang aman dan terlindungi bagi karyawan untuk menekan penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir itu ada pemisahan fungsi yang tegas. Itu untuk menjalankan aktivitas pengendalian sesuai kerangka COSO, termasuk otoritas bertingkat dan pemisahan fungsi yang ketat untuk mencegah kolusi tingkat yang tinggi. Yang terakhir itu ada bagi otoritas pengawas dan regulator keuangan. Yang pertama itu peningkatan kompetensi digital. Ini untuk otoritas pengawasan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan digital dalam memahami serta mengawasi skema operasional perusahaan teknologi finansial modern. Yang terakhir itu responsif terhadap sinyal bahaya atau red flags. Itu regulator tidak boleh bersikap detektif terhadap kritik. Nah, laporan investigasi media massa, analisis pasar, maupun laporan whistleblower harus diperlakukan sebagai data awal yang berharga untuk penegakan hukum. Baik, itulah presentasi PJBL kami dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatian dan antusias teman-teman untuk mendengarkan. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.